Jadi seperti biasa nih, hari Kamis artinya aku bakal kasih tips dan juga informasi yang informatif banget buat kalian. Setelah minggu kemarin aku bahas 20 jenis sepatu part pertama, ya kan, dari 1 sampai dengan 20. Di hari Kamis kali ini aku bakal bahas jenis sepatu dari 21 sampai dengan 40. Terus kalian juga jangan lupa untuk cek di description box, karena aku bakal kasih link produk-produk atau jenis-jenis sepatu yang aku sebutin kali ini di description box. Kalau misalnya nanti kalian mau beli sepatu dengan jenis ini. So, gak usah lama-lama, sekarang aku mau langsung aja sama jenis sepatu yang ke-21. Untuk jenis sepatu yang ke-21 ini namanya adalah Mary Jane. Biasanya jenis sepatu Mary Jane ini tuh didesain dengan potongan rendah yang tertutup di bagian depan, dan biasanya dia ada kayak strap gitu di bagian tempurung kakinya. Biasanya sepatu jenis ini tuh mirip-mirip kayak ballet shoes gitu, jadi sepatu ballet gitu. Tapi biasanya dia memiliki hak yang atau sol yang lumayan agak tebal. Nah, biasanya sepatu ini tuh dipakai untuk acara-acara atau suasana yang lebih informal. Yang ke-22 yaitu sepatu mulesos. Jadi sepatu mulesos ini aku udah pernah beli di Shopee. Aku pernah bikin Shopee haulnya. Dan ini tuh banyak banget yang nggak tahu kalau jenis sepatu ini tuh adalah namanya sepatu mulesos. Kata mule sendiri berasal dari Prancis yang berarti sendal berbentuk sepatu. Biasanya sepatu mule ini tuh dia bagian depannya tertutup dan bagian tumitnya terbuka. Sepatu yang ke-23 adalah peep toe heels. Nah, sepatu peep toe heels itu biasanya memiliki desain bagian depannya tuh kebuka sedikit, jadi kayak si jari-jari kita tuh ngintip dari lubang bagian depannya itu. Dan untuk di bagian tempurung si sepatunya atau si bagian kakinya itu dia tertutup sampai ke pergelangan kaki. Terus biasanya sepatu peep toe heels ini tuh dia memiliki hak yang lumayan cukup tinggi. Sepatu yang ke-24 adalah espadrille. Sebenarnya jenis sepatu ini tuh biasanya lebih mirip ke slip-on, tapi yang membedakan espadrille dan slip-on ini biasanya dari segi bahannya. Kalau misalnya slip-on biasanya kebanyakan dari solnya tuh karet, ya kan. Kalau misalnya espadrille ini biasanya si bagian solnya dia terbuat dari bahan-bahan yang alami. Biasanya bahan sol dari espadrille ini tuh dia menggunakan bahan-bahan jerami yang namanya tuh esparto. Yang ke-25 adalah statement heels. Statement heels itu sebenarnya lebih mirip ke sepatu stiletto, tapi biasanya dia itu yang membedakan adalah di bagian haknya yang memiliki hak statement gitu. Terus biasanya di bagian haknya juga dia tuh ada kayak ukiran atau model-model atau motif-motif di bagian haknya. Ke-26 adalah French heel. Jadi sepatu ini adalah sepatu yang dikembangkan oleh Raja Louis ke-14 di Prancis. Biasanya sepatu ini tuh memiliki ketinggian yang sedang, jadi nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah. Nah, biasanya sepatu ini juga memiliki model bagian depannya tuh tertutup sampai ke bagian tumit, dan juga ada banyak macam aneka ragam desain dari sepatu ini. Sepatu ini tuh akan memberikan kesan elegan serta feminim kalau misalnya kalian gunain sebagai item fashion kalian. Yang ke-27 adalah chunky heels. Sepatu chunky heels ini tuh biasanya memiliki karakter hak yang tinggi dan juga tebal. Untuk si jenis haknya biasanya dia berbentuk balok atau kayak kotak balok gitu, dan dia itu biasanya memiliki tali di bagian atasnya. Sepatu itu cocok banget untuk kalian yang punya kaki kurus dan juga jenjang. Yang ke-28 adalah cutaway art shoes. Sepatu itu memiliki ciri yang unik dan juga khusus yang dimiliki sepatu ini aja. Jadi sepatu ini tuh biasanya ada di satu bagian sisinya tuh terbuka atau di kedua bagian sisinya terbuka. Jadi yang tertutupnya tuh hanya bagian depan dan tumit aja. Jenis sepatu ke-29 adalah block heels. Sepatu itu lagi booming banget. Biasanya kalian tuh namain hak tahu untuk sejenis sepatu ini. Nah, sepatu ini tuh biasanya memiliki ketinggian haknya antara 3,5 cm sampai dengan 4 cm.
Yang ke-30 adalah strappy heels. Nah, jenis sepatu dari strappy heels ini seperti namanya, dia pasti memiliki tali, ya kan? Nah, biasanya tali dari sepatu ini tuh sampai dengan betis atau di bawah lutut kalian. Jadi jenis sepatu ini tuh lebih mirip-mirip ke sendal gladiator. Tapi biasanya untuk sepatu jenis ini tuh dia memiliki haknya bervariatif, ada yang tinggi, ada yang rendah. Yang ke-31 adalah flip-flop. Nah, kalau flip-flop ini tuh masuk dalam kategori sendal. Sendal flip-flop ini tuh biasanya memiliki desain unik yang tertutup di bagian tumitnya. Yang ke-32 adalah slip-on. Kalian pasti punya lah sepatu slip-on, ya kan? Sepatu slip-on ini tuh enak banget dipakainya untuk acara-acara yang lebih santai. Dan dia tuh bakal kayak nyaman banget kalau misalnya kalian ngegunain sepatu slip-on dengan sol yang empuk. Nah, jenis sepatu yang selanjutnya adalah clogs. Jenis sepatu clogs ini tuh sebenarnya untuk dari bagian sol dia sama dengan wedges. Tapi biasanya untuk bagian solnya dia terbuat dari kayu. Dan untuk bagian depan sepatunya ini tuh udah pakemnya dari sepatu ini, bagian depannya tuh tertutup. Yang ke-34 adalah combat boots. Jadi jenis sepatu combat ini biasanya dia itu terbuat dari bahan-bahan kulit atau suede, tapi beberapa juga ada yang dari kampas. Tapi biasanya yang paling sering adalah suede dan juga kayak semacam kulit gitu. Nah, desainnya itu benar-benar desain yang casual banget. Dan dia itu desainnya lebih ke apa ya, lebih ke kayak buat laki-laki. Jenis sepatu yang selanjutnya adalah touring flat. Ini adalah salah satu yang masuk dalam kategori sendal lagi. Biasanya desainnya itu dia memiliki 2 ring atau 2 lubang di bagian sendalnya, yaitu di bagian jempol, ibu jari, dan juga di bagian tempurung kaki. Yang ke-36 adalah canvasos. Biasanya jenis sepatu ini tuh modelnya seperti sneakers gitu, tapi dia kayak lebih rendah gitu si bagian solnya, dan juga si bagian sepatunya biasanya di bawah mata kaki. Nah, untuk bahannya sendiri seperti namanya, dia biasanya bahannya tuh dari kanvas. Ini cocok banget kalau misalnya kalian mau gunain untuk acara-acara yang lebih santai, kayak misalnya hangout sama teman-teman kalian. Ini bakal sangat nyaman banget kalau kalian gunain. Yang ke-37 adalah decorate sendal. Nah, ini juga masuk dalam kategori sendal. Sebenarnya jenis sendal itu sama dengan touring flats. Jadi dia memiliki 2 ring di bagian sendalnya, yaitu di bujari dan juga punggung atau tempurung kaki kalian. Tapi yang membedakan, biasanya jenis sepatu itu memiliki dekorasi-dekorasi di ringnya. Yang ke-38 adalah stiletto boots. Jadi seperti namanya, si sepatu ini tuh perpadu padanan dari sepatu stiletto dan juga boot. Nah, untuk jenis dari bentuk sepatunya, dia biasanya seperti boots yang tertutup sampai dengan pergelangan kaki atau betis kalian. Terus dia itu biasanya juga memiliki heel seperti stiletto. Heelsnya tuh jadi tipis gitu. Nah, sepatu yang selanjutnya adalah sepatu warrior shoes. Sebenarnya sepatu warrior shoes itu nggak jauh beda sama canvas shoes, cuman dia biasanya untuk ketinggian dari sepatunya atau badan sepatunya itu sampai di atas mata kaki. Sepatu-sepatu jenis ini tuh biasanya banyak banget digunain sama anak-anak sekolah, atau misalnya kalian gunain untuk acara-acara yang lebih nyaman, santai, atau untuk hangout sama teman-teman kalian. Yang terakhir adalah sendal. Kayaknya aku udah nggak perlu sebutin lagi sendal itu kayak gimana. Sendal itu biasanya macam-macam bentuknya. Pokoknya dia tuh biasanya bentuknya tuh flat, nggak ada haknya. Biasanya rata-rata untuk sendal itu di bagian kakinya itu terbuka. Hanya ada beberapa strap di bagian kakinya, entah itu yang cuman kayak sendal swallow atau sendal yang kayak strapnya tuh untuk bagian kakinya terbuka, tapi ada strap di bagian tempurung kakinya. Jadi kayaknya segitu aja video aku kali ini. Buat kalian yang suka sama videonya, jangan lupa untuk like videonya, subscribe channel YouTube aku, nyalain lonceng notifikasinya, dan share ke social media yang kalian punya. Buat kalian yang pengen aku bikin tips, review, DIY, tutorial, challenge, atau misalnya hal lagi, kalian bisa komen di bawah. So, thank you so much for watching and see you next video.